Jadi, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, coba kalian bayangkan, ada 4 hewan herbivora. Pertama, kambing, kelinci, kuda, dan sapi. Nah, kita ketahui keempat hewan ini adalah hewan herbivora, sehingga disebutkan himpunan hewan herbivora karena memiliki definisi yang jelas. Lalu dapat disimpulkan, himpunan merupakan kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Contoh yang lain yaitu kumpulan kendaraan roda 3. Di sini saya memiliki 2 gambar. Gambar yang pertama yaitu sekumpulan motor, dan gambar yang kedua yaitu sekumpulan becak. Nah, apakah sekumpulan motor ini merupakan kendaraan roda 3? Jawabannya tidak. Lalu apakah becak kumpulan kendaraan roda 3? Jawabannya iya. Maka, kumpulan kendaraan roda 3 merupakan himpunan karena benda atau objek dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh yang kedua yaitu kumpulan mata pelajaran sekolah yang sukar. Misalnya, apakah matematika termasuk kumpulan sukar? Pasti. Sebagian siswa menjawab iya dan sebagian siswa yang lain menjawab tidak. Sehingga mata pelajaran sekolah yang sukar bukan termasuk himpunan sebab memiliki 2 arti, iya atau tidak. Lalu keanggotaan himpunan. Di sini ada himpunan P yang memiliki anggota A, B, C, D, E. Tanda pertama ini menyatakan suatu objek anggota himpunan. Tanda yang kedua ini menyatakan bukan suatu objek anggota himpunan, sehingga A anggota P, B anggota P, C anggota P, D anggota P, E anggota P, sedangkan mengapa F dan R bukan termasuk anggota P? Karena di sini sudah jelas himpunan P memiliki anggota A, B, C, D, dan E. Contoh lain, D himpunan bilangan cacah lebih dari 4 dan kurang dari 12. Lalu E himpunan bilangan genap lebih dari 4 dan kurang dari 20. Bagaimana keanggotaan himpunannya? Pertama, kita ketahui dulu D. Himpunan bilangan cacah lebih dari 4 dan kurang dari 12. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, sedangkan yang diminta yaitu lebih dari 4. Maka dapat kita tulis himpunan D sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 karena kurang dari 12. Lalu himpunan E bilangan genap lebih dari 4 dan kurang dari 20. Bilangan genap itu dimulai dari angka 2, sedangkan yang diminta yaitu lebih dari 4. Maka dapat kita tulis himpunan E sama dengan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 karena kurang dari 20. Nah, bagaimana keanggotaan himpunannya? 5 anggota dari D, 6 anggota dari E, 8 bukan anggota dari E, 6 anggota dari D. Lalu, banyak anggota himpunan. Nah, cara menentukan banyak anggota himpunan yaitu dengan membilang anggota-anggota dari himpunan. Contohnya, himpunan A sama dengan Januari, Juli, Juni. Banyak anggota himpunan A
ada 3 dan dapat ditulis NA sama dengan 3. Himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Nah, banyak anggota B-nya ada 20. Ditulisnya NB sama dengan 20. Selanjutnya yaitu penyajian himpunan. Misal, himpunan 5 abjad pertama yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, untuk dinyatakan dalam himpunan, maka himpunan ini harus diberi nama terlebih dahulu dengan cara himpunan biasa ditulis dengan huruf kapital. Seperti ini. A ini ditulis menjadi huruf kapital seperti ini. Maka himpunan A sama dengan A, B, C, D, dan E. Nah, di sini ada menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contoh, himpunan kata-kata 1, 2, 3, 4, 5 menyatakan dapat ditulis menjadi B sama dengan himpunan 5 bilangan yang kurang dari 6, atau bisa ditulis juga B sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Cara menyatakan himpunan dengan mendaftar. Himpunan yang pertama, himpunan anggotanya terbatas dan sedikit. Contohnya, himpunan A sama dengan jerapah, gajah, harimau, zebra. Sebab jerapah, gajah, harimau, zebra anggotanya terbatas dan sedikit. Lalu ada himpunan anggotanya terbatas dan banyak, yaitu anggota dari M, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Papua. Nah, untuk menuliskannya itu anggota-anggota tidak terdapat semua, lalu dinyatakan titik 3 yang artinya dan seterusnya. Contoh yang ketiga yaitu himpunan anggotanya terbatas. Cara menuliskannya, anggota didaftar beberapa saja, paling sedikit 4, lalu dinyatakan titik 3. Contohnya, himpunan E sama dengan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan dengan menggunakan rotasi. Nah, cara penulisan notasi himpunannya bisa dilihat seperti ini. Ini langsung ke contoh. Di sini ada himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat ditulis notasinya yaitu himpunan A dengan X kurang dari 6 dan X anggota dari bilangan asli, atau contoh yang keduanya seperti ini. Pada dasarnya sama. Himpunan bagian. Misal, himpunan siswa di suatu sekolah. Terus yang A, himpunan siswa di suatu kelas. Nah, maka dapat disimpulkan yang berarti himpunan A merupakan bagian dari himpunan B, sebab siswa di suatu kelas termasuk siswa di suatu sekolah. Contoh lainnya yaitu diketahui himpunan A yaitu 1 dan 2 dan himpunan B anggotanya 1, 2, dan 3. Ditanya himpunan bagian. A merupakan bagian dari himpunan B, sebab anggota A 1 dan 2 termasuk anggota B. Di sini ada angka 1 dan 2 juga. Nah, selanjutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota. Contohnya, himpunan A 2, 3, 5, maka himpunan semestanya yaitu S sama dengan bilangan prima,
Bisa juga S sama dengan bilangan asli atau S sama dengan bilangan cacah. Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak ada anggota dan dinotasikan seperti ini, dapat dilihat. Contoh, himpunan siswa SMP yang berusia 40 tahun. Nah, kenapa himpunan siswa SMP yang berusia 40 tahun itu himpunan kosong? Karena siswa SMP itu tidak ada yang berusia 40 tahun. Lalu, himpunan asli yang kurang dari 1.